Om Swastiastu. Umat Dharma, dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tentang arti dan fungsi Dewa dan Batara. Dewa dan Batara sama-sama manifestasi Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi, namun memiliki arti dan fungsi yang berbeda. Seperti contoh, ada Dewa Brahma, ada Batara Brahma. Ada Dewa Wisnu, ada Batara Wisnu. Ada Dewa Siwa, ada Batara Siwa, dan sebagainya. Sama-sama manifestasi Tuhan, namun ingat, fungsinya berbeda. Dewa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata Dip, yang artinya sinar suci. Maka Dewa adalah sinar suci dari Ida Sang Hyang Widi, kuasa atau Tuhan Yang Maha Esa, untuk memberikan pencerahan seluruh isi alam semesta, termasuk manusia. Sedangkan Batara artinya pelindung. Jadi kita memuja Batara itu artinya kita memohon perlindungan dari manifestasi Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi agar kita terlindungi termasuk alam semesta beserta isinya. Dewa dan Batara walaupun manifestasinya sama namun fungsinya yang berbeda. Ingat, Dewa itu memberikan sinar pencerahan, Batara memberikan pelindung. Ingat pula, Dewa dan Batara bukanlah Tuhan, melainkan manifestasi atau prabhawanya, sedangkan tugas dan fungsinya. Selain itu, jangan selalu mengambang-hitamkan atau menyangkut pautkan permasalahan yang kita hadapi atau di dunia ini dengan Dewa maupun Batara. Itu adalah kekeliruan besar, karena dari arti dan fungsinya itu sudah jelas. Dewa itu memberikan sinar agar kita mendapat pencerahan dari kegelapan dan kebodohan, sedangkan Batara memberikan perlindungan kepada pemujanya atau bapaknya. Kita sering mendengar atau keluh kesah, ada seseorang jatuh membawa sepeda motor, kebetulan ada pohon besar, apalagi berisi kain hitam putih atau poleng. Lalu Dewa atau Batara di sana dikambing hitamkan, saya didorong oleh Batara yang ada di pohon besar itu. Nah, itu yang pertama. Contoh yang lain yaitu, kenapa perhatimu bisa hilang? Kemana Dewa atau Batara di sana? Apakah tidak melindungi? Apakah tidak menjaga pratimu tersebut? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita hidup menderita, sengsara. Kadang-kadang juga berpikir, orang itu kaya tapi perbuatannya jahat, kok dia masih bahagia, sedangkan kita sudah rajin sembahyang, berdana punya dan sebagainya, kok hidup kita menderita. Dewa Batara ini tidak adil. Nah, seperti itu beberapa keluh kesah manusia atau umat Hindu merasakan hal seperti itu. Nah, jadi mulai kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa jika kita mengalami kejadian seperti contoh tadi, kita jatuh, kebetulan ada pohon besar berisi kain hitam putih atau poleng, kita menyalahkan? Tidak, itu keliru besar. Ingat, Dewa atau Batara memiliki arti dan fungsi. Kita yang teledor, kita yang lalai. Tapi kita tidak mau nyiksik dulu, introspeksi diri. Kita harus sebelum berangkat kerja atau bagaimana dengan sepeda motor tersebut, periksa. Kemudian di perjalanan, apakah jalannya licin atau bagaimana, itu adalah tetap kelalaian manusia, namun tidak mau mengakuinya. Kemudian yang kedua, kemana Ida Batara? Dewa, kok perhatimu yang ada di pura atau
perlengkapan senjata yang ada di pura hilang, digondol maling. Kembali lagi, Dewa dan Batara, arti dan fungsinya. Itu saja kuncinya, bahwa Dewa itu memberikan sinar, Batara itu memberikan perlindungan kepada pemujanya. Nah, kalau kejadian kemalingan atau perampasan benda-benda sakral di lingkungan tempat suci, itu kembali ke manusianya, ke pengemponnya. Mungkin waspada, teledor, merasa sudah aman. Nah, akhirnya ada celah untuk melakukan pencurian atau perampasan oleh oknum yang jawab, ya dicurilah benda sakral-sakral yang ada di pura. Ingat, itu kembali kelalaian kita juga sebagai manusia atau pengempon. Terus yang ketiga, yang terakhir, kita sudah rajin sembahyang, tapi hidup kita menderita. Kemudian ada orang yang jahat, hidupnya bahagia. Itu sering sekali di zaman sekarang ini. Lagi menyalahkan bahwa Dewa atau Batara tidak adil. Ingatlah bahwa agama Hindu memiliki 5 keyakinan yang disebut Pancasrada. Maka yakin dan percayalah tentang hukum karma pala. Jadi kita sudah rajin sembahyang, membantu berdana hidup kita sengsara. Inilah penembusan karma kita yang terdahulu kita nikmati sekarang. Dan orang yang berbuat jahat hidupnya bahagia, itu juga karma yang terdahulu dia nikmati sekarang. Kapan karma baik atau buruknya habis, saat itulah yang baik akan menerima kebaikannya, yang berbuat jahat akan menerima juga kejahatannya, baik sekarang, nanti maupun yang akan datang. Ingatlah, yakin dan percayalah tentang hukum karma pala. Baiklah umat Hindu dimanapun berada, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan, pengalaman. Mungkin umat sedharma juga memiliki wawasan yang lebih baik daripada saya. Sekali lagi, semoga arti dan fungsi makna dari Dewa dan Batara memberikan kita pemahaman yang lebih baik. Saya akhiri dengan para Om Santi.